Dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfal Muhtaj. Hawashi Syarwani itu kitabnya Al-Imam Syarwani. Tuhfal Muhtaj itu kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dimana Tuhfal Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhajut Thalibin Al-Imam Nawawi. Jadi kalau ente orang belajar fikih, ada namanya matan, ada namanya syarah, ada namanya hawashi. Matan itu isi, syarah itu penjelasan daripada matan, hawashi penjelasan lebih rinci daripada syarah. Jadi matan diberi syarah, syarah diberi hawashi. Matannya itu Minhajut Thalibin Imam Nawawi, disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Tuhfal Muhtaj, syarah Minhaj. Tuhfal Muhtaj kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Imam Syarwani yang diberi nama Hawashi Syarwani. Dalam kitab Hawashi Syarwani dijelaskan bahwasanya inna afdhalal layali, sesungguhnya paling mulianya malam itu, paling utamanya malam itu, yaitu malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Isra. Setelah malam Isra setelah malam Lailatul Qadar malam Jumat. Setelah malam Jumat baru malam Isra. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia? Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling agung? As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengutip perkataan daripada Al-Imam Haramain Sayyid Amin Qutbi. Beliau berkata, Sayyid Amin Qutbi berkata, ya Lailatul Itsnin, madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, engkau begitu wangi, wahai malam Senin. Berawal hari-hari yang mulia dalam Islam, semua berawal darimu. Adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha, adanya Ramadan, adanya Rajab, adanya Fathul Makkah, adanya kemenangan Perang Badar, adanya Lailatul Qadar, adanya hari Jumat, adanya malam Jumat, adanya 10 Muharram, semua berawal darimu wahai malam Senin. Kenapa? Karena pada malam Senin itu lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia di muka bumi. Kenapa? Karena kalau tidak ada kelahiran Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam. Makanya sampai begitu Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, karena begitu Allah ini memuliakan kelahiran Nabi, sampai orang yang meninggal dalam keadaan kafir, akan tetapi karena dia gembira dengan kelahiran Nabi, Allah ringankan azabnya dalam neraka. Dalam kitab Tafsir Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir beliau meriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi Abu Lahab sedang disiksa dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin, azab dan siksanya Abu Lahab dihentikan dan Allah gantikan dengan rahmat. Dari jari-jari Abu Lahab itu bisa keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Maka Sayyidina Abbas pun bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksamu? Dari jari-jarimu bisa keluar air. Kenapa hanya di hari Senin, tidak di hari-hari yang lain? Apa kata Abu Lahab? Iya, karena dulu ketika Muhammad lahir, aku bergembira dengan lahirnya Muhammad. Aku memiliki budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang kepadaku memberi kabar tentang lahirnya Muhammad. Aku gembira sehingga aku bebaskan Suwaibah. Aku bebaskan dia dari budak. Nah, karena aku membebaskan Suwaibah, karena kegembiraanku dengan lahirnya Muhammad, karena aku gembira sesaat dengan lahirnya Muhammad, maka dari itu setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksaku. Itu Abu Lahab. Setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksanya hanya karena bergembira sesaat dengan lahirnya Al-Mustafa.
maka bagaimana dengan saya dan kalian kalau kita bergembira seumur hidup kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu saudara-saudara, kita duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi. Ini suatu perbuatan yang mulia. Tetapi banyak juga golongan-golongan di luar sana, banyak golongan-golongan yang mulut kotornya berani mengatakan bahwasanya orang-orang yang duduk di maulid itu mereka telah berbuat dosa besar. Maulid itu adalah bid'ah dolalah, maulid itu bid'ah yang sesat, maulid itu sumber kesyirikan, maulid itu sumber kekafiran. Banyak golongan-golongan di luar sana yang berkata seperti itu. Ini golongan-golongan yang bodoh, golongan-golongan yang goblok, golongan-golongan yang dungu, tidak ngerti kaidah fikih, tidak ngerti takhrij hadis, tidak ngerti mustalah hadis. Baru belajar beberapa tahun di Arab Saudi, pulang baru punya jenggot 8 lembar 9 lembar, sudah berani menyesat-nyesatkan orang yang duduk di majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat bid'ahnya, luarnya ya bid'ah, luarnya bid'ah, luarnya covernya bid'ah, covernya ini sesuatu yang baru, tetapi intisari, lubabnya, intisari yang ada dalam peringatan maulid ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Tadi di maulid tadi dibacakan Quran. Apakah membaca Quran sesuatu yang bid'ah? Kau duduk di sini, kita saling makan sama-sama. Nanti selesai acara makan bareng-bareng. Dalam kitab dijelaskan Nabi Allah Ibrahim menjadi Khalilullah. Nabi Ibrahim itu jadi kekasih Allah karena 3 sebab. Pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Nabi Ibrahim itu kalau makan pasti bareng-bareng, pasti sama-sama. Kalau beliau cuma sendiri, beliau rela jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk cari teman untuk makan sama-sama. Kita duduk di sini mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Muhammad juga makannya selalu bersama-sama. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini saling menyebarkan salam. Apakah menyebarkan salam sesuatu yang bid'ah? Nabi Muhammad berkata afsus salam, sebarkan salam. Kita duduk di sini saling memberi makan. Nabi Muhammad bilang wa'adimut ta'am, berilah makan. Kita duduk di sini menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi Muhammad wasilul arham, sambunglah tali persaudaraan. Kita duduk di sini mengenang Nabi Muhammad, menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab musnad beliau, yaitu kitab yang bernama Al-Firdaus, qala Rasul dzikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi, mengingat para rasul itu adalah ibadah. Dzikrus sholihin minal kafarah, dzikrul maut minas sadaqah, wa dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Kata Nabi Muhammad, mengingat para nabi, mengingat para rasul, menyebut-nyebut nama mereka itu adalah ibadah. Kita duduk di sini menyebut Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, membaca sirah beliau, tarikh beliau agar bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bukankah Allah berkata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apakah salawat sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini menuntut ilmu. Saya dan kalian duduk di sini untuk menuntut ilmunya Allah. Menuntut ilmu fardhatun. Menuntut ilmu hukumnya sangat-sangat wajib. Dalam kaidah dijelaskan amrun bi syai' amrun bi wasailihi. Perintah terhadap sesuatu, maka perintah juga terhadap sarana atau prasyarat bagi orang-orang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan tersebut. Kalau seumpama naik ke atas ini wajib, maka yang mendorong kita untuk naik ke atas itu pun hukumnya wajib. Naik ke atas hukumnya wajib. Yang dorong ente naik ke atas apa? Tangga, maka tangga juga hukumnya wajib. Kalau ente naik ke atas hukumnya sunnah, maka tangga juga hukumnya jadi sunnah. Saudara-saudara, beli baju, membeli baju hukumnya apa? Mubah. Beli baju hukumnya mubah. Menutup aurat hukumnya wajib. Menutup aurat hukumnya wajib. Kamu sedang keluar dari rumah, tiba-tiba bajumu lepas, bajumu sobek atau bajumu lepas, kelihatan kamu punya aurat, kelihatan kamu punya aurat. Membeli baju hukumnya mubah, tapi ketika itu berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena baju salah satunya yang menjadi syarat bagimu untuk bisa tutup kau punya aurat, sedangkan nutup aurat hukumnya wajib. Bersiwak hukumnya apa? Sunnah. Bikin kantong baju hukumnya apa? Bikin kantong baju hukumnya mubah. Bersiwak hukumnya sunnah. Bikin kantong baju hukumnya mubah. Kamu mau keluar rumah, kantong apa? Bajumu tidak punya kantong.
Bajumu tidak punya kantong, kalau tidak ada kantong tidak bisa kamu bawa. Kamu punya siwak, sedangkan bersiwak hukumnya sunnah. Bikin kantong baju hukumnya mubah. Ketika itu berubah, bikin kantong baju hukumnya jadi sunnah. Kenapa? Karena kantong baju yang jadi syarat bagimu untuk bisa bawa kau punya siwak. Nah, menuntut ilmu hukumnya wajib, saudara-saudara. Maka ketika maulid menjadikan dirimu, mendorong dirimu untuk menuntut ilmu, maka ketika itu maulid pun hukumnya berubah menjadi wajib. Kalau maulid mendorong engkau untuk sedekah, sedekah hukumnya sunnah, maka maulid juga hukumnya menjadi sunnah. Bersolawat hukumnya sunnah, maka ketika itu maulid mendorong kau untuk bersolawat, maka maulid juga hukumnya menjadi sunnah. Oleh karena itu nanti wasiat saya, kalau nanti ada yang nanya kepada kalian semua, kenapa kamu merayakan maulid Nabi Muhammad? Jawab, saya merayakan maulid Nabi untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Siapa yang suruh memuliakan kelahiran Nabi? Siapa yang suruh mengagungkan kelahiran Nabi? Yang suruh adalah Allah. Ayat tadi itu, qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah, dengan rahmat itu fayafrahu, gembira kalian, senanglah kalian dengan adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ada beberapa ibadah yang sengaja dikaitkan dengan sejarah. Contohnya haji. Haji itu ibadah wajib, sengaja dikaitkan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim, mulai dari wukuf, tawaf, sa'i, melempar jumrah, sehingga ibadah haji menjadi ibadah wajib. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu sengaja dikaitkan dengan sejarah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Rasulullah nanya sama Yahudi Madinah, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Kata Yahudi Madinah, karena kami bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Rasul pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, sehingga berpuasa pada 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Saudara-saudara, para ulama mengatakan, jikalau perhatikan kata-kata ini, jikalau berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah karena bersyukur atas selamatnya Nabi Musa, maka bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam semesta ini berkat adanya Nabi Muhammad? Selamat Nabi Musa, kalian bersyukur dengan berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam semesta berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita ini udah telat. Saya dan kalian udah telat, saudara-saudara. Yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi, yang pertama kali mengagungkan kelahiran Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah punya cara lain. Cara Allah tidak sama dengan cara kita. Cara kita memuliakan hari kelahiran Nabi, duduk di sini, undang para ulama, para habaib, para kiai, minta nasihat dari beliau-beliau, bersolawat, baca maulid. Itu cara kita. Tapi Allah punya cara sendiri. Bagaimana cara Allah memuliakan kelahiran Nabi? Yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi itu Allah, bukan manusia, bukan malaikat, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah memuliakan kelahiran Nabi? Dalam kitab Qisasul Anbiya dijelaskan. Kita semua tahu Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah, amal fil. Wa summiya ama wiladati amal fil. Dinamakan tahun kelahiran beliau itu tahun gajah, li'anna malikal Habasyah, karena raja Habasyah mengutus tentara-tentara yang menaiki gajah yang besar. Untuk apa? Lihatmil Ka'bah, untuk merusak Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah punya rencana lain. Allah mengutus burung ababil dari neraka Sijil. Satu ekor burung bawa 2 buah batu, 3 buah batu. 1 batu di mulutnya, 2 batu ditaruh di kakinya. Dengan izin Allah itu burung terbang. Allah perintahkan untuk melemparkan itu batu di atas kepala tentara gajah. Ketika itu batu jatuh di atas kepala tentara gajah, tembus sampai ke kaki, saudara-saudara. Allah hancurkan pasukan gajah. Kenapa Allah hancurkan pasukan gajah? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bagi Allah tidak mustahil. Kalau Allah mau hancurkan pasukan gajah sebelum mereka nyerang, bisa Allah hancurkan. Tapi kenapa Allah hancurkan ketika mereka menyerang Ka'bah? Untuk memuliakan kelahiran dan keagungan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Siapa
Siapa saudara-saudara yang merobohkan istana Romawi? Ketika Nabi Muhammad lahir, istana Romawi roboh. Siapa yang robohkan? Allah. Kenapa Allah robohkan istana Romawi di hari lahirnya Nabi? Padahal tidak mustahil. Kalau Allah mau robohkan sebelum Nabi Muhammad lahir, bisa. Bisa bagi Allah. Allah merobohkan sebelum Nabi Muhammad lahir, bisa. Tapi kenapa Allah robohkan di hari lahirnya Nabi? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Siapa yang memadamkan api Majusi, api yang selama ribuan tahun tidak pernah padam? Nabi Muhammad lahir, api Majusi menjadi padam. Siapa yang memadamkan? Allah. Kenapa Allah padamkan api Majusi di hari lahirnya Nabi? Kok tidak di hari-hari sebelumnya? Padahal tidak mustahil bagi Allah untuk memadamkan api Majusi sebelum Nabi Muhammad lahir, bisa. Tapi kenapa di lahirnya hari Nabi Muhammad? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah saja memuliakan kelahiran Nabi, Allah saja mengagungkan kelahiran Nabi. Maka kita siapa kok tidak memuliakan dan tidak mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara, cintai beliau, jadikan beliau sebagai teladanmu, jadikan beliau sebagai pedomanmu, jadikan beliau sebagai idolamu.